Kalian pasti pernah merasa minder waktu lihat orang lain pamer bisa baca buku dalam sehari, sementara kalian itu butuh minggu buat kelarin satu bab. Kalian mungkin mikir, kok aku baca lambat banget ya? Apa aku nggak cukup pinter? Dan akhirnya kalian mulai terburu-buru dalam baca buku, kejar-kejaran sama halaman, tapi ujung-ujungnya malah bingung, nggak ingat apa yang barusan kalian baca. Padahal justru itulah letak kesalahpahamannya. Membaca itu bukan lomba sprint. Baca itu lebih mirip perjalanan yang panjang. Semakin pelan kalian jalan, semakin banyak detail yang bisa kalian tangkap. Video kali aku mau ngasih tahu kenapa membaca pelan itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan kalian. Alasan yang pertama adalah kalian bisa mengaktifkan pemikiran kritis kalian. Kalian pernah nggak kalau membaca buku itu ataupun artikel, tapi rasanya itu cuma numpang lewat doang di kepala kalian. Kalian memang bisa menyelesaikan halamannya, tetapi setelah itu tuh kosong. Kalian bahkan lupa apa yang barusan kalian baca. Nah, biasanya itu tuh terjadi soalnya kalian terlalu cepat dalam membaca. Kalian tuh terburu-buru dalam membaca buku. Kalian cuma mengejar buku selesai, bukan makna yang kalian dapatkan, bukan ilmu yang kalian perlukan. Membaca pelan itu kan memberi ruang buat kita untuk berpikir. Setiap kalimat yang kita baca itu bukan sekedar kumpulan huruf doang, tapi sebuah ide yang bisa dipertanyakan, bisa dibedah, dan juga bisa dianalisa. Misalnya nih, penulis menulis, kesuksesan datang dari kerja keras. Nah, kalau kalian membaca secara cepat, itu kalian bakal cuma ngerti sebentar, lalu lanjut ke kalimat belakang dan kalian nggak bisa paham apa yang kalian baca. Tapi kalau kalian membaca pelan, kalian bisa berpikir sebentar, terus mikir, emang iya ya? Emang cuma kerja keras, gimana dengan faktor hoki, bagaimana dengan keturunan, bagaimana dengan kesempatan yang berbeda dalam setiap orang, itu kan berbeda-beda. Tidak sama, setiap orang itu pasti berbeda. Nah, di titik itu, kalian lagi aktifin otot paling penting dalam hidup, yaitu otot berpikir kritis. Kalian ngelatih diri buat nggak menerima begitu doang semua yang ditulis, tetapi kalian juga membangun opini sendiri. Dan ini jauh lebih penting daripada cuma habisin ratusan buku dalam setahun tapi nggak ngerti apa-apa. Baca pelan itu kan juga melatih kesabaran kita dalam mencerna. Otak manusia itu tuh nggak kayak mesin fotokopi yang bisa menyalin kata demi kata dengan tepat. Kita perlu waktu untuk menyambungkan ide baru dengan pengalaman yang lama. Kalau terburu-buru, proses itu bakalan hilang, nggak ada proses tersebut. Kalian cuma numpang lewat tanpa benar-benar menempelkan hal yang baru di dalam kepala kalian. Nah, kritikalitas ini yang lahir dari membaca pelan inilah yang nantinya bisa kalian bawa ke kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, kalau kalian ngeliat di sosial media, kalian jadi terbiasa bertanya, ini fakta atau cuma opini? Apakah ada bukti, apakah motivasi di balik tulisan ini? Dengan kata lain adalah, membaca pelan itu bukan cuma melatih otak untuk memahami buku, tapi juga melatih kalian untuk lebih waspada dan juga lebih cerdas dalam menghadapi informasi yang ada di kehidupan nyata. Yang kedua adalah kalian bisa lebih menghemat waktu dalam jangka panjang. Nah, soalnya banyak orang yang berpikir membaca cepat itu efisien. Kalian bisa menuntaskan buku lebih banyak, artikel lebih banyak, bahkan bahan kuliah lebih cepat. Tapi coba tanya ke diri kalian sendiri. Berapa banyak yang benar-benar nyangkut di kepala kalian? Kalau setelah menutup buku kalian harus mengulang lagi karena lupa isinya, itu kan nggak bisa disebut dengan efisiensi, nggak bisa kan? Nah, maka dari itu membaca pelan itu justru menghemat waktu kalian, menghemat waktu dalam jangka panjang. Karena setiap kali kalian melambat, otak itu punya kesempatan untuk menyerap idenya lebih dalam. Di ketika suatu hari kalian butuh sebuah pengetahuan itu, otak tuh bisa langsung memanggilnya kembali tanpa harus membuka ulang buku. Karena kalian sudah benar-benar memahami apa yang kalian baca. Analoginya kayak gini, membangun rumah dengan pondasi yang dangkal, yang cetek, itu memang bisa cepat jadi, tapi bakalan roboh kalau ada angin. Sementara itu, rumah dengan pondasi yang dalam, itu tuh memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibangun, tapi sekali dia berdiri, dia tuh kokoh. Nah, membaca pelan adalah tentang membangun pondasi yang dalam itu. Kalian berinvestasi waktu di awal, supaya masa depan kalian tuh tidak perlu mengulang lagi. Nah, bayangkan kalau kalian itu membaca buku tentang productivity lah contohnya. Kalau
kalian terburu-buru itu kan kalian cuma mungkin bisa cuma satu 2 tips umum doang kayak buatlah to do list ataupun kalian harus bangun pagi. Tapi kalau kalian membaca dengan pelan, kalian tuh bisa menangkap detail dari buku yang kalian baca. Apa bangun pagi itu efektif, bagaimana cara membuat to do list yang efektif, bagaimana cara membuat to do list yang realistis, apa kaitannya ke psikologi psikologi dan motivasi. Nah, dari pemahaman yang detail itu, kalian tuh bisa langsung mempraktekin strategi yang benar-benar relevan dengan hidup kalian. Bukan sekadar meniru mentah-mentah apa yang ada di buku tersebut. Dengan kata lain adalah, membaca cepat itu mungkin membuat kalian tuh tahu banyak, tapi cuma secara permukaan doang. Tapi membaca pelan itu membuat kalian menguasai sedikit hal dengan mendalam. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.